Kayaknya udah gak asing lagi deh kalau komunisme itu kerap dianggap identik dengan tak bertuhan. Anggapan ini bisa ada karena sejak awal kemunculannya, ideologi ini tuh menggunakan cara pandang yang berbeda dari agama, yaitu hanya berfokus pada aspek materi dan kondisi sosial manusia, bukan pada kepercayaan terhadap hal-hal spiritual. Seperti yang diketahui, komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, yang dimana alat produksi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam dimiliki bersama, bukan oleh individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, komunisme itu sendiri muncul di Eropa Barat pada abad ke-19, terutama di Jerman dan Britania Raya, tepatnya ketika revolusi industri mengubah kehidupan masyarakat secara besar-besaran. Kala itu, mesin-mesin mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia. Tak hanya itu saja, banyak pabrik mulai bermunculan di kota-kota dan sistem kapitalisme berkembang sangat pesat. Di satu sisi, perubahan ini membuat produksi barang meningkat pesat dan melahirkan kemajuan teknologi. Selain itu, perubahan ini juga membuat sistem produksi bergeser ke pabrik-pabrik yang akhirnya banyak tenaga kerja dalam jumlah besar sangat dibutuhkan oleh setiap pabrik yang ada. Namun, tak bisa dipungkiri, meski hal ini menyediakan banyak sekali lapangan kerja, banyak buruh hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Ya bagaimana gak buruk, bayangin aja, jam kerja bisa mencapai belasan jam sehari, upahnya sangat rendah, lingkungan kerja berbahaya, dan lain sebagainya. Kemudian, parahnya lagi, tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja seperti jaminan keselamatan kerja, batas jam kerja, atau bantuan jika mereka sakit, kecelakaan kerja, atau di PHK. Lalu, karena upah kerjanya yang dikit dan tentunya gak bisa mensejahterakan banyak keluarga, tak sedikit anak-anak yang ikut bekerja di pabrik demi membantu ekonomi keluarganya. Dari kondisi inilah banyak sejarawan berpendapat pada akhirnya ini menciptakan jurang sosial yang sangat tajam antara pemilik usaha dan kaum pekerja. Sederhananya, kelompok pemilik pabrik tentu hidupnya bergelimang harta, sementara para buruh tetap miskin walaupun mereka bekerja keras setiap harinya. Dari sinilah muncul banyak kritik terhadap sistem kapitalisme, dan Karl Marx serta Friedrich Engels, yaitu dua filsuf dari Jerman, termasuk pengkritik kapitalisme yang paling berpengaruh. Oh ya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa revolusi industri ini emang termasuk ke dalam kapitalisme, yang dimana kapitalisme itu sendiri merupakan sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada individu atau kelompok untuk memiliki dan menjalankan usaha demi keuntungan. Terlepas dari itu semua, Marx dan Engels melihat bahwa inti masalah masyarakat modern terletak pada sistem ekonomi, dan dari analisis ini, Marx dan Engels kemudian mengembangkan gagasan tentang masyarakat tanpa kelas yang mereka sebut sebagai komunisme. Sudah bukan rahasia lagi bahwasannya Marx dikenal sebagai tokoh yang paling banyak mengembangkan gagasan soal komunisme. Jadi wajar rasanya apabila hubungan soal Tuhan dan komunisme juga banyak digagas olehnya. Menurut Marx, cara manusia berpikir termasuk soal moral, hukum, budaya, dan agama sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Singkatnya, Marx berpendapat bahwa kehidupan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daripada oleh ajaran agama atau wahyu ilahi. Jadi, cara pandang inilah yang kemudian membuat komunisme sering dianggap tidak menempatkan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pernyataan Marx yang paling terkenal tentang agama adalah ketika Marx menyebut agama sebagai opium of the people atau candu masyarakat. Pernyataan ini dianggap sebagai hinaan oleh banyak orang terhadap agama, meski faktanya konteks aslinya itu tentu lebih luas. Bisa dibilang pada masa itu opium sering digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit, dan ini cocok untuk menggambarkan agama sebab Marx melihat agama sebagai sesuatu yang memberi penghiburan bagi orang-orang yang menderita. Sederhananya, ketika hidup penuh kesulitan, kemiskinan, dan ketidakadilan,
agama memberi harapan bahwa penderitaan akan mendapat balasan di kehidupan setelah mati. Selain itu, dalam sudut pandangnya, penghiburan ini membuat masyarakat lebih mudah menerima keadaan daripada melawan sistem yang menindas mereka. Contohnya adalah sistem pemerintahan yang seringkali menindas rakyat. Ini artinya Marx tidak sekedar mengkritik adanya agama, melainkan bagaimana agama bisa digunakan untuk mempertahankan struktur dari suatu kekuasaan, tak peduli kekuasaan itu mau bagus atau sangat buruk. Seperti yang diketahui dalam sejarah Eropa, memang ada masa ketika lembaga agama terlibat dalam pemerintahan yang sialnya. Legitimasi agama sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan elit politik yang didukung oleh suatu tokoh agama. Anggapan komunisme yang tak bertuhan semakin diperkuat pada abad ke-20 ketika ideologi ini diterapkan oleh banyak negara. Sebagai contoh, pada era Uni Soviet sebagai negara komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin yang sangat mendukung gagasan Marx, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang membatasi pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Lewat kebijakan yang dibentuk, banyak gereja disita pemerintah, sekolah agama ditutup, dan kegiatan keagamaan diawasi dengan sangat ketat. Sebenarnya, jawabannya itu tergantung bagaimana seseorang memahami komunisme. Jika sampai 100% kayak Marx, maka emang sangat bertentangan sebab ya agama dalam pandangannya itu bukanlah pokok utama dan juga gak penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi secara gak langsung ini tuh meragukan bahkan gak percaya adanya Tuhan, tetapi penting juga untuk dipahami ada pula yang mendukung komunisme tapi tetap beragama. Ya sederhananya, mereka ini gak 100% mendukung gagasan Marx, tapi tetap mendukung ide-ide yang ada dalam ideologi komunisme, seperti pentingnya keadilan sosial dan kritik terhadap ketimpangan ekonomi.